keindahan itu dirusak oleh dosa. Sehingga Tuhan bertindak harus mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dan ketika Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden, terutama jalan ke pohon kehidupan, dijaga ketat oleh Tuhan dengan pedang yang menyambar-nyambar. Manusia tidak punya lagi hak untuk menikmati kehadiran Tuhan. Manusia tidak lagi punya hak menikmati kebahagiaan Eden. Tapi masih tersedia hari yang ketujuh. Masih tersedia kesempatan satu kali lagi bagi manusia. Dan saya mau katakan, itulah hari yang sedang kita nanti-nantikan. Kerajaan 1000 tahun damai. Seribu tahun yang diwakili oleh satu hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan masih sediakan hari yang ketujuh bagi umat manusia. Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Amen. Engkau tahu siapa kami. Amen. Dan Engkau ingin hidup kami terus menerus mendapat perbaikan dari Tuhan. Amen. Sehingga apabila Engkau datang kali yang kedua, kami tidak malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami syukuri kalau sampai hari ini, sampai sore ini, kami masih mendapat kemurahan dari Tuhan. Untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Terutama kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dengan urapan baru, belenggu dosa dihancurkan. Tabiat-tabiat daging dipatahkan. Kami berkemenangan karena Kristus ada di tengah-tengah kami. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu secara khusus. Dan kalau ada masih tersisa pekerjaan setan, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga kami mengucap syukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Kristus Kepala, Gembala Agung yang sangat mengasihi kita, sehingga oleh kemurahan Tuhan sampai sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Terutama juga kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih sehat, karena tentu karena pertolongan Tuhan. Ya, di mana-mana sekarang hari-hari ini banyak orang sedang berduka, saudara. Ya, baik dari keluarga hamba Tuhan maupun keluarga jemaat yang hari-hari ini ada yang saat berduka. Ya, terutama juga
kita sebagai tubuh Kristus, ya karena istri dari seorang hamba Tuhan di Bekasi hari ini dikuburkan saudara, karena telah dipanggil Tuhan semalam, ya. Jadi tentu bagi saya sebagai hamba Tuhan, ya tentu kita juga merasa kehilangan dari orang-orang yang dilibatkan Tuhan, melayani Tuhan, terutama dalam pembangunan tubuh Kristus, ya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi semacam ini kita terus berdoa, bergumul bijaksana, ya. Tentu kita tidak akan pernah lupa bahwa kita ini masih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai, ya. Saya harap saudara harus sama-sama kita menjaga dengan baik, ya. Karena juga beberapa hari yang lalu rekan saya hamba Tuhan juga, ya, dipanggil Tuhan dan dinyatakan positif COVID-19, ya. Dan tentu ini menjadi pergumulan, ya. Saya harap tidak menjadi klaster yang menakutkan, ya, karena semua berhubungan dengan pelayanan kita, ya, dengan kondisi hari-hari ini, ya. Maka kita juga harus banyak-banyak berdoa, juga tetap harus siap untuk setiap saat menjaga protokol kesehatan, bukan hanya dalam ibadah ini, ya, juga sangat penting di luar ibadah saudara, ya. Ya, ini ya sebab merupakan suatu pergumulan bersama, ya. Ya, jadi dalam pergumulan ini kita saling mendukung saudara, ya. Saya melihat, ya, saya tidak perlu sebut orang, saudara kan boleh lihat di berita yang sampai hari ini masih menghebohkan, ya. Tentu juga karena hamba Tuhan, tentu ya ya banyak orang yang mengalami sesuatu yang mungkin datang berkunjung dan lain-lain, ya. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu kita masih bisa beribadah, bersyukur kepada Tuhan, ya. Terutama saya pribadi karena pulang dari Pekanbaru, ya, dalam pelayanan di Perawang, ya, tentu makan energi yang cukup banyak dan juga ya khusus dalam menjaga kesehatan, ya. Karena saya lihat di daerah-daerah sana malah kita lebih disiplin di sini, ya. Ya, malah kita di sini lebih disiplin. Saya bersyukur jemaat di sini bisa saya arahkan, baik di Batam bisa saya arahkan, ya, tanpa ada yang keberatan. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Tapi kalau saya lihat di sana, saya saja ngeri melihatnya, ya. Masih banyak belum mematuhi apa yang namanya protokol kesehatan, ya. Jadi sampai saya pulang, saya masih memberikan kepada penutua di sana supaya tolong dijaga, ya, supaya tetap semua berjalan dengan baik, ya, dan tidak menjadi batu sandungan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara, tentu ibadah kita yang hari-hari ini makin mahal harganya, ya. Kenapa saya katakan makin mahal harganya? Sebab persekutuan semacam ini harus dibayar dengan mahal, ya. Dibayar dengan kehati-hatian, ya. Dibayar dengan menjaganya, ya. Tentu bukan saja jemaat, pelayan Tuhan, kami juga
Saat berangkat dari Batam menuju ke sini, ya tentu kita melewati ya perjalanan yang perlu hati-hati saudara, ya. Karena setiap minggu kami harus datang dan pulang. Tentu ini satu hal yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan untuk kita tetap dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Maka dari itu saya sudah sampaikan kita ini berada pada perjalanan akhir. Ya. Dalam peta zaman kita ini sudah sangat dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Ya. Sudah sangat dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ya. Jadi kita sekarang sudah berada di penghujung zaman Roh Kudus. Zaman kemurahan. Ya. Tentu saudara, kita sedang berada di zaman akhir. Ya. Kalau Rasul Yohanes mengatakan kita sedang berada pada jam terakhir. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia hari terakhir. Ya. Tapi kalau dalam terjemahan lain, dalam bahasa yang lain kita disebut berada di pada jam terakhir. Ya. Kalau hari terakhir itu saudara masih membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau disebut jam terakhir. Ya. Kenapa saudara? Ya. Karena memang Tuhan memberi batasan. Ya. Batasan. Sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya, Tuhan selalu memberi batasan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Batasan terakhir menciptakan langit dan bumi serta isinya adalah 6 hari lamanya. Ya, jadi hari-hari itu merupakan batasan. Lalu Alkitab mencatat, berhentilah Allah pada hari yang ketujuh. Ya. Jadi Tuhan itu berhenti pada hari yang ketujuh. Ya. Dan saudara, setelah Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh, manusia jatuh dalam dosa. Ya. Manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan sudah berhenti menyelesaikan semuanya. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan kesempatan. Juga ada batas waktunya. Ya. Memang tidak disebut lagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari yang keenam. Tapi tetap diingatkan bahwa hari yang ketujuh akan datang kembali. Ya. Hari perhentian Tuhan akan datang kembali. Ya. Coba kita lihat dalam kitab Ibrani. Ya. Jadi supaya saudara sungguh-sungguh berjuang. Ya. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan yang masih Tuhan sediakan ini. Ibrani pasal 4. Ya. Ibrani pasal 4. Ya.
Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa ayat 4. Kalau bisa bersama-sama kita bacakan. Ya. Ibrani 4 ayat 4. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan. Jadi Tuhan mengingatkan, Tuhan akan berhenti dari segala pekerjaannya hari yang ketujuh. Dan itu sudah pernah dikerjakan Tuhan. Ketika Tuhan berhenti menyelesaikan langit dan bumi, menciptakan manusia dan menempatkan manusia itu di Taman Eden, manusia mengalami kejatuhan. Lalu diingatkan kembali. Ya. Dari ayat 8 sekarang. Ayat 8 sama-sama. Sebab andai kata Joshua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Masih ada lagi hari ketujuh tersedia bagi umat Tuhan. Dan saya mau katakan, hari yang ketujuh itu yang dijanjikan di sini itu belum terjadi, tetapi segera akan terjadi. Kalau hari ketujuh yang pernah Tuhan berhenti dan manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih sediakan kesempatan satu kali lagi. Ya. Dan saya mau katakan, inilah hari yang sedang kita nanti-nantikan. Apa itu? Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau dari yang ketujuh itu tiba waktunya, apakah saya dan saudara sudah siap? Menyambut hari itu. Apakah saya dan saudara tidak lagi hidup dalam kejatuhan karena dosa? Maka diingatkan bagi kita ayat 10 sama-sama kembali. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Siapa yang masuk hari ketujuh, semua selesai. Itu ending dari perjalanan hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, ayat 11. 1, 2, 3, ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi nasihat firman Tuhan, kita harus bergumul untuk memasuki hari perhentian itu. Jangan seperti Adam dan istrinya. Tiba hari ketujuh mereka jatuh.
Di sini disebutkan, jangan mencontoh. Maka di sini dikatakan, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jangan kita gugur, tidak masuk dalam rencana Allah pada waktu yang Tuhan telah tentukan itu. Manusia pertama, Adam dan istrinya, mengalami kejatuhan justru saat Tuhan berhenti. Seharusnya di hari ketujuh itu, manusia dengan Tuhan sama-sama menikmati. Tuhan sediakan Taman Eden, taman kebahagiaan. Tuhan sediakan pohon kehidupan. Dan Alkitab mencatat, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, betapa nikmatnya mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Di Taman Eden. Menikmati hari ketujuh yang Tuhan sedang nikmati. Kebersamaan dengan manusia di Taman Eden. Itu diceritakan dalam kitab Kejadian. Bagaimana bahagianya mereka di sana. Ya. Saking dekatnya hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia pun sampai bisa menghafal langkah dari Tuhan Allah. Berarti setiap kali Tuhan datang ke situ, manusia dapat menikmati kehadiran Tuhan. Langkah Tuhan pun mereka kenal. Saking akrabnya. Dan manusia sangat menghafal pada waktu-waktu yang bagaimana Tuhan ingin hadir di tengah mereka. Kalau saudara lihat kitab Kejadian, coba kita lihat. Saya mau ajak saudara melihat ya, bagaimana Tuhan itu dalam kehadirannya di tengah-tengah Taman Eden. Kalau di pasal 2 kitab Kejadian, manusia dan Taman Eden. Ya. Dan begitu nikmatnya mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan begitu akrabnya. Terbukti walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 dulu, ayat 8. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi berarti kehadiran Tuhan di taman itu sudah terbiasa dengan kesejukan. Saat sejuk. Jadi manusia itu bergaul dengan Tuhan begitu akrabnya. Dan ketika Tuhan hadir di Taman Eden, manusia itu bisa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu.
pada waktu hari sejuk. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia itu tidak mampu untuk bertemu Tuhan. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sebenarnya betapa rindunya Tuhan membangun persekutuan dengan manusia. Dan manusia diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di suasana yang sangat begitu indah. Pada saat kapan itu? Saya mau katakan saat hari yang ketujuh. Hari perhentian. Tapi sayang sekali, persekutuan dan keindahan itu dirusak oleh dosa. Sehingga Tuhan bertindak harus mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dan ketika Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden, terutama jalan ke pohon kehidupan, dijaga ketat oleh Tuhan dengan pedang yang menyambar-nyambar. Manusia tidak punya lagi hak untuk menikmati kehadiran Tuhan. Manusia tidak lagi punya hak menikmati kebahagiaan Eden. Tapi masih tersedia hari yang ketujuh. Masih tersedia kesempatan satu kali lagi bagi manusia. Dan saya mau katakan, itulah hari yang sedang kita nanti-nantikan. Kerajaan 1000 tahun damai. Seribu tahun yang diwakili oleh satu hari. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan masih sediakan hari yang ketujuh bagi umat manusia. Kalau dulu Tuhan kasih cuma-cuma, manusia boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam hari yang ketujuh. Karena waktu itu apa? Manusia diciptakan masih tanpa dosa. Manusia yang diciptakan Tuhan itu serupa dengan gambarnya. Jadi kenikmatan kebersamaan dengan Tuhan dirontokkan oleh dosa. Sampai hari ini, kalau manusia masih mau terjebak karena dosa, sebenarnya yang terputus, yang pertama terputus dari kehidupan manusia itu adalah kenikmatan bersama Tuhan. Coba kita turuti. Yang terlepas dari hidup kita kenikmatan bersama Tuhan. Kita tidak merasakan lagi hadirat Tuhan. Kita tidak merasakan lagi sukacita dari Tuhan. Kita tidak merasakan lagi ketenangan dari Tuhan. Kita tidak merasakan lagi kebahagiaan dari Tuhan. Coba kalau kita ikuti
dosa dunia ini, kita kehilangan damai. Sedikit saja korslet hubungan kita dengan Tuhan, sebenarnya kerugian besar terhadap diri kita. Tidak ada lagi sukacita. Takut saya kita tepuk-tepuk tangan gini, tapi di dalam hati kita sudah tidak ada rasa apa-apa lagi dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, tapi kita tidak nikmati kehadiran Tuhan. Bahkan genaplah apa yang dikatakan firman Tuhan. Mulut mereka memuliakan aku, tapi hati mereka jauh daripadaku. Seharusnya manusia itu menikmati kehadiran Tuhan di Taman Eden. Bukan saja kebahagiaan bersama Tuhan, tapi waktu itu manusia bisa menikmati kebahagiaan dalam nikahnya. Karena Adam waktu itu sudah diberi Tuhan istri, penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, bukan sendiri. Dia diberikan pendamping. Dia berikan penolong yang sepadan dengan dia. Pada awal saat dia menerima istrinya, dia berkata, inilah dia, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saat itu manusia belum jatuh dalam dosa. Istrinya menjadi kebahagiaan bagi dia. Hanya setelah jatuh dalam dosa, baru dia mempersalahkan istrinya. Baru dia berkata kepada Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, nikah itu menjadi suatu kebahagiaan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, nikah bagaikan bencana bagi kehidupan Adam. Sekarang ngelihat aja banyak nikah-nikah yang bagaikan bencana. Karena apa? Tidak lagi menikmati kehadiran Tuhan. Coba saudara menikmati kehadiran Tuhan. Waduh. Hidup yang terindah. Saya katakan dalam ibadah Biblis tadi. Sorga itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak berdiri tatanya Tuhan. Hidup kita pun tidak ada artinya apa-apa kalau Tuhan tidak bertata dalam hidup kita. Karena bertahtanya Tuhan dalam hidup kita, hidup ini menjadi indah. Karena Tuhan hadir memerintah hidup kita.
Tapi kalau tidak, coba kalau saudara tidak izinkan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Mau engkau paling kaya di Tanjung Uban ini, nggak ada artinya. Karena Tuhan tidak bertata dalam hidupmu. Sama dengan sorga. Sorga itu tidak ada artinya kalau di situ tidak berdiri tatanya Tuhan. Dalam Wahyu pasal 4 ditunjukkan bagaimana adanya tahta Tuhan. Itu. Coba sebentar saudara. Ya. Maka saya mau mengajak jemaat ya, untuk memperhatikan sorga itu akan menjadi sangat indah. Karena di situ ada tahtanya Tuhan. Wahyu 4 dulu dari ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Jadi sorga itu menjadi indah karena ada tahta. Lalu ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu. Gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Jadi keindahan sorga itu karena ada tahta. Kemuliaannya luar biasa. Bagaikan permata yaspis. Permata sardis. Kalau saudara pernah ke Israel, Anda akan tahu permata-permata ini. Ini berlian saudara. Saya dibawa ke pabrik pengolahan berlian di Israel. Saya begitu terkejut. Harga bil berlian itu miliar-miliar. Saya coba tawar satu buah cincin yang ada berliannya. Ya. Saking mahalnya saya tidak mampu membeli yang besar. Karena saya ingin punya kenang-kenangan dari sana, saya belilah yang kecil. Dan sampai sekarang berlian itu saya simpan. Ya. Satu untuk saya, satu untuk istri, untuk ibu gembala. Tapi saya begitu kaget. Cara pengolahan berlian itu menjadi begitu berkilau-kilauan. Bagaikan yaspis, krisopras, sardis, jamrud. Itu berlian-berlian yang mahal harganya. Jadi sorga itu indah karena berdiri tahta Tuhan. Hidup saya dan hidup saudara juga akan menjadi indah, akan menjadi nikmat kalau Tuhan bertahta dalam hidupmu. Kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup saudara, apa yang saudara mau banggakan? Kenikmatan apa yang mau saudara banggakan? Kalau bukan kenikmatan kebersamaan dengan Tuhan.
bagaikan berada pada hari perhentian, bagaikan berada pada hari yang ketujuh, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia begitu leluasa menikmati kehadiran Tuhan. Sekarang kenapa banyak masalah di dunia? Karena tidak mengizinkan Tuhan bertata dalam hidupnya. Gak mengizinkan Tuhan memimpin hidupnya. Tidak mengizinkan Tuhan menguasai hidupnya. Tidak mengizinkan Tuhan memerintah hidupnya. Dan persoalan terbesar hidup manusia adalah si akunya manusia itu yang memerintah dirinya. Bukan Tuhan. Selama diri kita sendiri yang memerintah hidup kita, selama akunya kita sendiri yang memerintah hidup kita, saya mau katakan kita tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau Tuhan yang memerintah hidup kita, hidup kita menjadi indah, saudara. Kalau manusia mau tetap diperintah Tuhan, manusia itu tidak akan pernah jatuh dan tidak akan pernah diusir dari Taman Eden. Tapi manusia lebih mengikuti dirinya sendiri. Hawa lebih mengikuti pandangannya sendiri. Ketika setan menawarkan kepadanya, kalau kau mau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, kamu akan seperti Allah. Lalu Hawa mulai melihat, waduh, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu menarik, sedap kelihatannya. Ini awal kejatuhan manusia. Hawa jatuh karena mengikuti dirinya sendiri. Ingin seperti Tuhan. Itu dosanya setan. Kejatuhan Lucifer dalam Yesaya 14 adalah karena akunya. Aku hendak naik. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku. Selama keakuan manusia memerintah hidupnya, inilah awal kehancuran. Mungkin saudara bertanya, bagaimana awal kejatuhan Adam? Saya mau katakan awal kejatuhan Adam adalah lebih mencintai manusianya dibandingkan Tuhan. Kecintaan manusia, kemanusiaannya lebih cenderung kepada istrinya. Maka kalau dia tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang diberikan istrinya kepadanya, dia tidak akan bisa bersama dengan istrinya. Kecintaan manusia lebih menonjol dalam dirinya dibandingkan kecintaan terhadap Tuhan. Maka saya seringkali katakan kalau bapak-bapak sudah bisa menahan perasaannya, sudah tidak goyah lagi karena pengaruh istrinya,
terutama dalam ketaatan. Udah cap jempol, saudara. Seringkali ketaatan suami rontok hanya karena mengikuti perkataan istri. Daya nalarnya kabur, pikiran yang sehat terganggu, tapi sini nggak ada. Sini mantap-mantap semua, saudaraku. Haleluya. Kalau saudara masih punya pendirian, memilih kecintaan terhadap Tuhan dibanding kecintaan terhadap manusia, Anda akan menjadi Adam yang lolos. Tapi Adam yang gagal, memilih kecintaan manusia dibandingkan kecintaan Tuhan. Maka apa kata Tuhan? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Bukan saya yang catat ya. Saya nggak pernah tulis Alkitab, saudara. Jangan keberatan, saudara ya. Nggak amin, saudara. Coba lihat ini. Apa kata Tuhan kepada yaitu Adam? Ya. Apa kata Tuhan kepada Adam? Ya. Ayat 12, Kejadian 3:12 dulu. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pengetahuan, dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi Adam itu jatuh dalam dosa karena menerima buah pohon kehidupan itu dari istrinya. Akibatnya, saudara, ya, dia harus dihukum. Ya. Dia harus dihukum oleh Tuhan. Coba ayat 17. Sama-sama kita baca ayat 17. 1, 2, 3 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena engkau mendengar siapa? Seharusnya kan dia harus mampu menolak. Tapi lebih kuat cinta karena kemanusiaannya dibandingkan kecintaannya terhadap firman Tuhan. Inilah sumber permasalahan. Tapi saya mau lanjutkan. Masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Menikmati hari ke-7 kembali. Menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Asal ketika Tuhan menjaga Taman Eden, terutama jalan ke tempat pohon kehidupan itu berada, ada pedang yang menyambar-nyambar. Berarti ada kesempatan untuk masuk ke taman itu, ke tempat pohon kehidupan itu, tapi dengan satu syarat, siap kena pedang.
siap kena pedang. Dan saya mau katakan, Yesuslah yang kena pedang itu. Sehingga pintu ke tempat pohon kehidupan berada, itulah surga, menjadi terbuka karena Yesus Kristus untuk kita semua. Amin. Yesus yang kena pedang itu, bahkan dia mati di kayu salib sebagai pembuka jalan. Melalui dia, Tuhan mau bawa kita semua, saudaraku, masuk ke dalam pemulihan. Dan puncak pemulihan itu, kembali kita menikmati hari yang ketujuh yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengan satu syarat, berusahalah, bergumullah untuk masuk melalui Yesus Kristus Tuhan. Masih tersedia hari yang ketujuh. Maka saya katakan tadi, kita ini sudah berada pada jam-jam terakhir. Kita ini bagaikan berada pada ujung hari ke-6. Tinggal selangkah lagi untuk masuk ke dalam hari yang ketujuh. Apa yang harus kita lakukan? Apa persiapan kita untuk memasuki hari yang ketujuh? Tadi kalau kitab Ibrani tegas berkata, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bagaimana usaha untuk masuk ke perhentian itu? Ayat 12, coba Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa usaha kita? Beri kesempatan kena pedang. Kalau Yesus memberi dirinya untuk mati di kayu salib, saudara dan saya harus memberi diri untuk kena pedang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan Allah itu hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Beri kesempatan saudara kena pedang firman. Kalau saudara dan saya menerima firman Tuhan yang bagaikan pedang, maka kekuatan firman itu dapat memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sum-sum. Saya mau katakan kekuatan firman Tuhan bukan saja mampu memisahkan kita dari dosa, tapi mampu memisahkan kita dari segala ikatan-ikatan dunia. Sampai seluruh ikatan yang menghalangi kita untuk menikmati kebahagiaan surga diputus sama pedang firman Tuhan. Ketajaman firman Tuhan mampu melepaskan kita dari segala rantai dosa apapun. Haleluya. Haleluya. Maka kita ini harus terima ketajaman pedang firman. Dengar firman itu harus
siap menerima ketajaman firman. Makin tajam, makin cepat kita mendapatkan kelepasan. Coba kalau terima firman Tuhan yang tajam seperti pedang bermata dua. Seluruh yang mau merongrong hidup kita diputus sama firman Tuhan. Motivasi kita yang salah dipotong sama firman Tuhan. Pikiran kita yang jahat dipotong sama firman Tuhan. Tujuan hidup kita yang gak benar dipotong. Oleh kekuatan firman Tuhan. Maka saya selalu mengajak jemaat, mari kita dengar firman Tuhan dalam ketajamannya. Kita lahir dari dosa. Dikandung ibu kita. Di dalam dosa. Ada banyak tabiat-tabiat kita. Yang perlu disucikan. Dan cara yang paling efektif adalah melalui ketajaman firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan kita itu dapat dirubah bukan main sunglap, saudara. Tidak. Tapi lewat pergumulan melalui mendengar firman yang terus-menerus dan ketajaman firman. Coba nggak ada firman Tuhan yang tajam. Kalau firman Tuhan hanya menina bobokkan kita aja, bikin senang telinga kita, tidak membawa kita kepada penyucian hidup, enak didengar, tapi tidak berhasil mengubah kita. Enak untuk didengar, apalagi kalau kita diangkat-angkat, dipuji-puji. Bukan malah dikoreksi. Enak, saudaraku. Ya. Makanya banyak orang tertipu, saudaraku. Bukan malah mematikan dagingnya, keinginannya. Malah masuk gereja untuk memperbesar. Orang sombong tetap sombong. Bahkan makin sombong. Karena tidak kena pedang firman Tuhan. Ibadah bukan mencari perkenanan Tuhan, kehadiran Tuhan. Malah banyak ibadah itu tempat pamer, saudara. Pamer persembahan. Pamer penampilan. Ya di sini nggak ada, saudara. Kok tempat lain pamer? Kesempatan ibu-ibu memamerkan sanggulnya yang besar itu. Kesempatan memamerkan pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Kesempatan memamerkan perhiasan-perhiasan yang mengagumkan dunia. Bahkan kadangkala jemaat juga kesempatan pamer kendaraan. Sampai orang berkata, naik apa dia datang? Mobil apa? Ibadah bukan untuk pamer. Ibadah adalah untuk menerima pedang firman Tuhan. Yang menyucikan dan menyempurnakan kita. Haleluya. Haleluya. Ini bukan pamer sumbangan. Biar seluruh jemaat tahu berapa sumbangan kita. Maka kalau kita mencatat
Yang diberi tangan kanan jangan tahu tangan kiri. Coba, apalagi kalau orang kaya dibuat-buat gitu, wah senangnya bukan main. Kali kalau dibikin lelang, berlomba untuk mengimbangi yang lain. Maka gereja kita di sini nggak ada lelang-lelangan, saudara, sampai Yesus datang. Amin. Haleluya. Tapi justru kita memberi dari tempat yang tersembunyi. Justru di situ Tuhan memberkati engkau. Yang orang lain tidak perlu tahu. Biar Tuhan, ya kami gembala tahu kenapa. Supaya kami tahu mendoakan. Kami tahu bukan untuk menyelidiki, bukan. Kami tahu supaya kami tahu berkata Tuhan berkati ini. Karena semua lewat tongkat gembala. Baik persembahan persepuluhan saudara. Bukankah Alkitab katakan setiap yang ke-10 lewat tongkat gembala. Bahkan gereja kita pun tidak perlu mempamerkan persembahan. Supaya dibilang orang lain hebat, tidak perlu saudara. Biar kita layani Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya. Kita buat pun tempat ini bukan untuk dipamerkan. Untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk merasa lebih hebat. Makanya saya tidak setuju kalau saudara menyumbang-nyumbang. Untuk dipoto-foto. Itu bukan konsep Alkitab. Baru dikasih beras 10 kilo. Krek, krek, krek. Kasihmu tidak diukur oleh beras. Maka saya tidak ajarkan di gereja kita ini seperti itu. Saya mengajar kepada saudara-saudara punya iman. Pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Diberkati sampai hari ini. Masih dipelihara Tuhan. Gak ada ikan kelaparan kan. Dari sejak awal pelayanan saya selalu mengajar jemaat. Mengandalkan Tuhan lewat iman. Pasti Tuhan buat hidup kita istimewa. Saya tidak mau mempermalukan Tuhan, saudara. Kalau saya minta-minta sama orang, masih ada yang kasih, saudara. Pasti ada yang kasih. Lagi saya bilang, tolonglah ya, sumbangnya gereja kami ya. Kami perlu beras ini dan itu. Pasti masih ada orang yang mau kasih. Tapi bukan itu cara yang efektif untuk membuat kita diberkati. Andalkan Tuhan. Miliki firman Tuhan. Miliki iman. Saya yakin saudara pasti dipelihara Tuhan. Sekecil apapun usahamu, ada jalan Tuhan memberkati engkau. Ada jalan Tuhan. Maka saya tidak mengajarkan kepada saudara untuk memberi supaya tahu orang. Tidak pernah saya ajarkan. Melakukan aksi-aksi sosial supaya dipertontonkan sama orang lain. Tak perlu saudara. Kalau Anda mau memberi, beri aja dengan diam-diam. Kalau Anda melihat ada yang kekurangan, beri. Tidak usah ada embel-embel yang lain. Makanya perlu kena pedang firman.
Kalau kena pedang firman, maka ada kesempatan masuk ke tempat perhentian itu. Masuk ke kota Yerusalem baru. Masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ketiga, jalan ke tempat pohon kehidupan itu dijaga dengan pedang. Adam pun tidak boleh masuk. Karena bukan dia yang ditentukan kena pedang. Yesus Kristuslah yang ditentukan untuk mati di kayu salib. Agar jalan ke tempat pohon kehidupan itu berada, terbuka lebar. Haleluya. Kalau kena pedang, ibadah kita karena kena pedang firman, lain suasananya, lain. Ya. Lain konsepnya. Kalau kena pedang firman, betul-betul kena pedang firman, kita yang menjerit, kita yang menangis. Kita yang rendah hati. Tapi karena kena pedang firman. Tapi kalau nggak kena pedang firman, waduh. Makin lama makin sombong. Ya. Karena nggak kena pedang firman, akar pahitnya nggak pernah putus. Selalu menyimpan kepahitan. Karena apa? Karena tidak memberikan kesempatan bagi pedang firman untuk mengkorek, untuk memutus. Coba saudara kena pedang firman. Takkan sempat saudara menyimpan kepahitan. Kalaupun sempat benci, segera akan berubah. Amin. Saudara akan mendapat kekuatan untuk berkata, Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengampuni dia. Beri aku kemampuan untuk mengasihinya. Kalau betul-betul kena pedang firman, bukan hari tambah hari makin benci, hari tambah hari makin kepahitan, bukan. Malah kita dengan pertolongan firman Tuhan, kita akhirnya kasihan dengan orang yang membenci kita. Kasihan, oh Tuhan tolong dia. Selamatkan dia. Ampuni dia. Sucikan dia. Kalau orang berdosa terhadap engkau, engkau jadi kasihan melihatnya. Dan kalau saudara sudah kasihan melihatnya, engkau akan menolong dia. Agar dia mendapat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Itu kalau ada pedang firman. Kita berada di akhir hari ke-6. Saya mau katakan kesempatan untuk menerima pedang firman. Tidak lama lagi. Maka hari-hari ini keterbukaan kita terhadap Tuhan lewat firman. Merupakan keberuntungan besar bagi kita. Beruntung saudara dan saya. Ada ketajaman firman Tuhan. Ingin menyelesaikan semua pergumulan kita. Ingin melunaskan seluruh hutang dosa kita. Maka saudara, hari-hari ini kita mengajak orang lain untuk beribadah. Supaya sama-sama kena pedang firman Tuhan. Yang kuat. Yang tajam. Yang dapat memisahkan. Menusuk amat dalam.
sampai tembus di hati kita yang tersembunyi, tembus oleh pedang firman. Pikiran kita yang keras, tembus oleh pedang firman. Apa yang tidak dilihat orang, bisa ditembus oleh firman Tuhan. Sehingga apa hasilnya? Kita berubah. Coba kalau firman Tuhan sudah menjangkau hati kita yang paling dalam. Orang lain tidak tahu, suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, saudara kita nggak tahu, tapi kekuatan firman Tuhan mampu mengubah sampai hati kita yang terdalam. Dia tembus, dia tusuk, sampai kita menjerit, mengaku dosa, dan mohon ampun untuk dirubah sama Tuhan. Itu kekuatan firman. Itulah kekuatan firman Tuhan dalam pengajaran. Saya pernah melayani di Manado, saudara. Dekat dengan Bitung, saudara. Seminar para hamba Tuhan. Ketika saya sampaikan firman Tuhan, masih separuh. Saya lihat para pendeta dan ibu-ibu pendeta pada lari ke depan, menjerit-jerit minta ampun. Padahal belum waktunya untuk berdoa. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini belum waktunya altar call. Khotbah saya masih separuh. Belum selesai seminar ini, saya bilang. Masih separuh lagi. Tapi mereka makin saya larang, makin menjerit. Nangis berang-berang. Oh, Tuhan, oh, Tuhan. Akhirnya karena hadirat Tuhan begitu kuat. Akhirnya saya mendoakan mereka. Habis saya doakan, saya bilang, duduk kembali, saya mau lanjutkan khotbah saya. Waktu saya tanya, kenapa bapak-bapak ibu? Habis hati kami ditusuk sama firman itu. Tak kuat kami. Kami harus menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Itu sampai hari ini, ya, undangan sudah datang. Sampai ke Ternate ya, sebelahnya itu. Ya. Ada pendeta Tobing di sana, di Ternate. Ya. Sudah berkali-kali membuat panitia untuk mengundang kita hadir KKR. Sebenarnya sampai hari ini belum terwujud. Apalagi setelah COVID-19 ini. Waduh. Saya tidak bisa memberikan jawaban kapan lagi ke sana. Ke Bitung dan Ternate. Ya, kiranya Tuhan memberikan kesempatan. Kalau Tuhan kehendaki. Kalau segera pandemi ini berhenti, maka kita ingin tahun depan, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya kehidupan mereka juga mendapatkan pemulihan. Banyak saudara yang harus tertunda, ya. Pelayanan-pelayanan tertunda, bukan atas maunya kita, tapi atas kehendak Tuhan. Sebenarnya hati saya hancur, saudara.
Karena saya lihat sebentar saja tidak berfellowship, terlalu gampang orang menyimpang. Ya. Semangat rohani banyak yang padam hari-hari ini. Kalau pendetanya juga semangatnya padam, bagaimana nasib jemaatnya? Maka kita harus berdoa, bergumul kita semua. Ya. Ini syukur kita bisa ibadah dengan protokol kesehatan semacam ini. Ada banyak tempat yang sampai hari ini belum bisa melaksanakan seperti kita ini. Tapi kita mendapat kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Pelayanan sudah pada menunggu, saudara. Ya. Baik di pulau-pulau ini maupun di tempat-tempat lain. Ya. Tapi kita mohon kemurahan Tuhan. Ya. Supaya Tuhan buka jalan. Ya. Saudara-saudara, sekali lagi kita ini sudah berada pada puncak penyelesaian pekerjaan Tuhan. Setelah itu Tuhan berhenti. Kalau Tuhan sudah berhenti, saudara mau cari kesempatan gak ada lagi. Selesai semua sudah. Sebelum Tuhan berhenti. Selagi masih Tuhan bekerja. Selagi masih roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita kejar kesempatan ini. Untuk dipulihkan oleh Tuhan. Maka sebelum puncak dari rencana Tuhan itu tergenapi, maka dalam Alkitab ada 7 hari raya. Dari mulai hari raya Paskah sampai hari raya pengumpulan hasil panen. Itu namanya hari raya Pondok Daun. Sebelum hari raya pengumpulan hasil panen, ada namanya hari raya pendamaian. Jadi kalau saudara belajar hari raya pendamaian, itu adalah persiapan untuk membawa kita masuk kepada puncak dari hari raya itu. Maka pada hari pendamaian, bangsa Israel menerima peraturan Taurat. Dan peraturan Taurat yang harus mereka kerjakan. Dalam Imamat pasal 23. Ayat 27 sampai ayat 28. Imamat 23 ayat 27 sampai 28. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Dan harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allah. Jadi pada hari pendamaian, dalam peraturan Taurat, umat Tuhan harus melakukan 4 poin penting tanpa terhalang oleh pekerjaan.
Apa itu? Yang pertama, mengadakan pertemuan kudus. Yang dimaksud pertemuan kudus ini adalah bicara persekutuan. Kita harus semakin mantap membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Persekutuan yang bagaimana yang membawa kita kepada persekutuan kudus? Kalau kita belajar surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Itu berbicara persekutuan karena dorongan firman. Yang kedua, ayat 5 sampai ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Persekutuan karena terang firman Tuhan. Di ayat 7, kalau kita memiliki dua poin ini, didorong firman Tuhan, karena diterangi oleh Tuhan, maka hasilnya kita dikuduskan. Itu jelas dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi untuk mempersiapkan kita masuk dalam hari pendamaian, miliki persekutuan kudus. Kita bersekutu murni karena ingin dikuduskan. Gak ada embel-embelnya yang lain. Hanya karena ingin dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri. Itu Imamat 23 itu jelas. Merendahkan diri. Yang ketiga, mematikan daging. Dalam istilah puasa. Puasa itu kita bergumul untuk mati terhadap keinginan daging. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar perut saudara. Tapi untuk kita berhasil mematikan daging kita, keinginannya, suaranya, bisikannya, kita kalahkan. Bahkan dengan pertolongan Tuhan melalui ibadah puasa. Tapi seringkali kalau kita ajak puasa, orang pada keberatan. Yang keberatannya dagingnya. Dulu kalau di Balui kita itu tiap hari Jumat. Ya. Tapi kadangkala saudaraku, karena belum kesadaran, puasa kalau bukan karena kesadaran terpaksa kan kasihan. Kadang-kadang ada yang sembunyi-sembunyi, makan dulu dia. Nanti dalam ibadahnya, ya siapa yang masih puasa di sini? Semua puasa. Padahal sudah makan di sana, saudara. Tapi saya harap kalau saudara mau, kalau ada pergumulan-pergumulan saudara yang ada kaitannya dengan mematikan daging, apa salahnya kau puasa? Ada tabiat-tabiat kita yang susah kita taklukkan. Ada penyakit kita yang susah untuk disembuhkan. Apa salahnya? Murid-murid pernah mengusir setan penyakit. Namanya penyakit sawan, saudara. Murid-murid gagal.
tidak mampu mengusirnya. Lalu mereka melapor sama Yesus. Apa kata Yesus? Kamu yang kurang percaya, kurang iman. Penyakit jenis ini hanya bisa disembuhkan lewat doa dan puasa. Ada hal-hal yang kita harus pergumulkan lewat doa dan puasa. Mungkin dalam persoalan nikah, persoalan pekerjaan, persoalan anak-anak, persoalan rohani maupun jasmani. Ada kadangkala kita harus bayar harganya dalam doa dan puasa. Dan saya yakin kedaulatan Tuhan akan dinyatakan. Itu bukan kata orang, kami mengalami, saudara. Ya. Kami kan dipanggil jadi hamba Tuhan ini bukan langsung enak. Ya. Di masa-masa perintisan, di masa-masa susah, itu kita harus melewati pergumulan. Seringkali kalau akhir bulan itu kita nggak punya beras lagi, saudara. Ya. Tidak ada uang untuk belanja lagi. Tapi selalu saya dididik oleh hamba Tuhan juga. Bahkan setelah saya jadi hamba Tuhan. Selalu saya mengajak, ayo kita menyerah kepada Tuhan lewat ibadah puasa. Saya melihat campur tangan Tuhan itu gak pernah terlambat. Dan semua pekerjaannya, semua yang kita nikmati, diciptakan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang ciptakan. Maka selalu saya kalau mengadakan fellowship, itu seringkali itu gak ada uangnya. Tapi setelah firman Tuhan disampaikan, firman yang disampaikan itulah menciptakan berkat. Begitu juga bangunan-bangunan kita. Seringkali kita mulai, Batu Aji itu kita mulai bangun gereja Batu Aji dulu. Uangnya cuma 2 juta, saudara. Untuk pondasi saja, untuk beli besi kurang. Mulai, jalan. Tuhan ciptakan. Bangun gereja kita renovasi itu. Lantai 2, lantai 3, 4 dan pakai liftnya sekarang. Itu kita mulai bukan karena ada uang yang banyak. Tapi ketika kita sampaikan firman Tuhan itu sampai hari ini menciptakan berkat. Bisa beli lift tanpa utang. Bangun lantai 2-nya harus direnovasi. Lantai 3-nya, sekarang lantai 4-nya sedang pasang peredam. Mungkin minggu depan peredamnya sudah selesai, saudara. Sekarang yang kita butuhkan karpet. Baru saya tanya Pak Johannes tadi. 1 meter berapa? 580.000 1 meter. Dan AC-nya. Tapi saya terlalu yakin firman Tuhan itu dapat menciptakan. Kalau di hari-hari yang lalu firman Tuhan itu sudah menciptakan. Kenapa saya ingin menyelesaikan itu? Karena kalau hari Minggu di ruangan utama kita nggak muat, saudara. Karena harus menjaga protokol kesehatan. Maka harus kita siapkan ruangan yang lebih besar daya tampungnya.
Di tengah pandemi lo ya. Di tengah krisis ekonomi semacam ini. Tapi masih Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi saya rindu dicipta firman. Bukan karena kita minta sumbangan sana sini. Tapi biar karena firman tercipta. Saya rindu jemaat juga punya iman yang sama. Biar kebutuhanmu terselesaikan oleh karena ciptaan firman Tuhan. Amin. Ekonomimu ditolong karena dicipta oleh Tuhan lewat firman. Poin yang pertama tadi, pertemuan kudus. Poin yang kedua, merendahkan diri. Poin yang ketiga, mematikan daging melalui puasa. Poin yang keempat, memberi korban api-apian. Menyenangkan Tuhan. Jadi pada hari pendamaian, 4 poin ini harus kita miliki. Agar kita bisa betul-betul memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan puncaknya saudara, memberi korban api-apian. Korban yang menyenangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Maka dia akan hadir dalam hidup saudara. Dia betah. Coba kalau saudara senangkan Tuhan. Saudara aja kalau punya tamu. Kalau saudara menyenangkan tamu itu, takkan mau dia pulang. Dia betah, dia bilang, waduh aku gak usah pulang lah. Enak kali di tempat ini. Tapi coba, gak betah dia. Misalkan dia buat HP di situ hilang. Atau barang-barang yang lain hilang. Pasti dia nggak betah. Gawat tempat ini gitu. Rupanya banyak tangan-tangan yang jahil. Kan gitu kan. Maka Roh Kudus itu digambarkan dengan merpati. Sifat dari merpati itu akan betah kalau diperlakukan dengan baik. Jangan sembelih temannya. Jangan makan telurnya. Dulu kita punya pengerja di Sejerang. Setiap bertelur merpati ini, langsung diintipnya, ambil. Kadangkala dia tangkap satu, dia potong. Akhirnya saudara tahu gimana? Dulu udah banyak merpati itu, 1 ekor pun tak ada yang betah. Semua terbang gak tahu kemana. Kenapa? Karena tempat itu tidak menyenangkan. Kehadiran Tuhan itu akan betah dalam hidup kita. Memimpin kita, menguasai kita, jika kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan diam di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia akan menyertai kita. Kenapa? Dengan cara bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Saya mau katakan lewat ibadah kita. Lewat pelayanan kita. Maka kalau Imamat pasal 7. Korban api-apian itu ada hubungannya dengan menyenangkan Tuhan. Coba Imamat pasal 7. Ayat 35 dulu. Imamat pasal 7. Ayat 35. Ya. Ayat 35. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya. Dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka disuruh untuk datang memegang jabatan imam.
bagi Tuhan. Jadi ketika jabatan imam dipegang seseorang, maka umat Tuhan memiliki kewajiban untuk memberi korban api-apian. Korban yang menyenangkan Tuhan. Ayat 36. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jadi korban api-apian itu berhubungan dengan pelayanan. Jadi senangkanlah Tuhan berhubungan dengan pelayanan. Juga berhubungan dengan urapan. Jadi kalau kita mau kehidupan kita semakin mengalami pengurapan, semakin dipakai Tuhan, rahasianya adalah pada korban api-apian. Ketika ada kehidupan yang menyenangkan Tuhan, maka pelayan-pelayan Tuhan akan semakin mendapatkan pengurapan. Sekali lagi saya mau katakan, menyenangkan Tuhan itu ada kait-mengait dengan ibadah kita. Ada kait-mengait dengan pelayanan kita. Makanya kalau disuruh melayani, saudara harus sambut dengan sukacita. Amin. Haleluya. Pelayanan apapun itu harus kita sambut dengan sukacita. Dan kita harus punya tekad rela berkorban waktu, tenaga, dan hal-hal yang lain. Saya senang sekali kalau lewat pelayanan di tempat ini akan semakin banyak generasi yang punya hati melayani. Baik pemain musik, ya, dari mulai yang tua, yang sudah berkeluarga, sampai yang muda, sampai remaja. Maka saya, dengan senang hati. Ya, nanti mungkin dalam waktu dekat setelah tempatnya dipersiapkan di di Sejeram. Nanti mungkin yang muda-muda boleh latihan sekali seminggu di sana. Ya, saya siapkan tempatnya. Ya, dan sekaligus supaya bisa kita awasi saudara. Ya, yang muda-muda, kecuali untuk ibadah di tempat ini, untuk khusus latihan yang mulai dari nol, saya harap nanti kita adakan di di Sejeram, di tempat kita di situ. Ya, sekaligus ada lapangan olahraganya. Ya, jadi supaya para remaja tidak keluyuran kemana-mana. Dan kita bisa awasi dengan protokol kesehatan. Ya, dan yang lain-lain. Ya, jadi sedang kita plester sekarang. Saya akan segera buat plafonnya, tempatnya, sekaligus bisa. Ya, mereka latihan mungkin 1 jam, 2 jam. Ya, tapi saya harap setiap yang remaja permisi dari orang tua ya. Nantinya kasih tahu kemana perginya supaya jangan dicari orang tua. Dan kita bikin schedule-nya yang baik. Sehingga ada generasi ke depan. Generasi yang cinta untuk pelayanan. Ya, baik pemain musik, ya, yang wanita, yang pria, nggak apa-apa, ya. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Dan selanjutnya di sini tentu latihan bagi pelayan-pelayan untuk ibadah, ya.
Dalam waktu dekat kalau sudah bisa mengikuti protokol kesehatan seperti ini, kita akan tingkatkan ibadah PA. Ya. Ibadah PA. Jadi ya segera akan kita tingkatkan. Mungkin awal bulan sudah kita akan lakukan ibadah PA di tempat ini. Ya. Jadi bukan saja ibadah minggu, ibadah PA, nanti selanjutnya masuk dalam ibadah doa. Supaya normal kembali. Ya. Jadi selama ini sudah cukup banyak kita latihan untuk mengikuti protokol kesehatan. Saya rasa ke depan ya sudah bisa kita lakukan ibadah-ibadah yang lain. Sekaligus latihan-latihan para anak-anak kita ya di tempat yang kami sediakan ya supaya nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, inilah yang harus kita persiapkan untuk menyambut hari yang ke-7. Hari kedatangan Tuhan. Hari perhentian Tuhan. Jangan kita jatuh. Tapi masuklah. Adam jatuh sehingga tidak menikmati. Tapi kita tidak mau jatuh seperti Adam jatuh. Kita mau bertahan karena dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa menikmati hari yang ke-7 itu dengan segala kenikmatan surgawi. Kita akhiri ibadah ini dengan ya pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya yakin Tuhan pasti memberkati kita sekaliannya. Saya rindu kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mengangkat pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Karena apa saudara? Karena sudah begitu banyak yang Tuhan telah beri. Telah begitu banyak yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Sudah sewajarnya kita. Biar kami tetap cinta. Biar kami tetap setia, Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Yesus, kami sembah Tuhan. Yesus, kami puji Engkau. Kami mau menikmati betapa baiknya Engkau, betapa cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau ingin memulihkan kami. Engkau ingin menyucikan hidup kami, mengampuni segala dosa dan salah kami, membawa kami kepada kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami tak dapat hidup perbuatan kebaikan. Kami tidak dapat balas segala kebaikan Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, Sikarabba, Sikarabba. Uria Rabba, Sikarabba, ya Rabba, Sikarabba. Biar kami tetap cinta, tetap setia Tuhan. Karena pertolongan-Mu. Haleluya. 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 Kami tidak dapat balas Tuhan dari semua pun apa yang kami miliki. Tak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bawa kami segera untuk masuk menikmati hari perhentian kerajaan 1000 tahun
dalam kekekalan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami hitung kebaikan Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Engkau bersedia menerima kami. Satu kemurahan besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak untuk diterima, Yesus Tuhan. tidak layak untuk diberkati. Siapa kami? Tapi Tuhan menyediakan Kasih. segala yang baik untuk kami. Amin. Kasih Yesus. Sampai hari ini Tuhan, kami masih melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, supaya hidup kami berbahagia, nikah kami berbahagia, dan juga supaya pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah dan pelayanan ini sebagai persembahan kami untuk menyenangkan hati. Amin. Amin. Berkati kami, seluruh jemaat-Mu yang hadir, semua kami pelayan-pelayan yang ada di altar, di luar altar ini, semuanya keberkatan oleh kasih kemurahan. Kami bersyukur Tuhan, sudah Tuhan tolong kami melewati masa-masa yang sukar ini. Lanjutkan perhatian. Haleluya. Tuhan tetap menjaga dan memelihara. Amin. Kau juga memberkati seluruh jemaat. Engkau menyembuhkan yang sakit. Amin. Engkau menolong yang lemah. Amin. Engkau menghibur yang susah. Amin. Bahkan dalam segala perkara. Kau memberkati juga usaha pekerjaan jemaat. Amin. Selama tidak bertentangan dengan firman. Haleluya. Kau berkati mereka. Amin. Kau cukupkan kebutuhan mereka. Amin. Engkau buka jalan ketika ada masalah, baik yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, di luar negeri sekalipun. Tuhan menyediakan yang diperlukan. Selanjutnya dalam aktivitas mereka, tutup bungkus mereka. Amin. Dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Bapa, kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami akan datang. Biarlah Engkau buka jalan. Amin. Sukacita damai sejahtera Haleluya. tetap ada pada kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Amin. Berkatilah Bapak Presiden kami, Amin. Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi, Haleluya. pejabat di daerah, sampai ke tempat yang terendah sekalipun. Haleluya. Engkau berkati, terutama Tanjung Uban, Bintan, Kepri, dalam perhatian. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing dalam pertolongan dan kasih karunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Satu di dalam ikatan kasih Allah, kita Sampai jumpa pada kebaktian kita yang akan datang. Bulan depan kita sudah mulai Bible Study. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan.